pandemi ini sendiri seperti apa? Pengalaman syuting di tengah pandemi ini sangat jauh berbeda daripada yang dulu-dulu pastinya ya. Ada beberapa protokol yang memang harus diimplementasi, dan saya rasa kemarin dari tim produksi sangat profesional sekali ya. Jadi kurang lebih kita tuh ada kayak semacam sistem ring namanya. Jadi ada lingkar 3, lingkar 2, dan lingkar 1. Jadi kayak pemain atau kru-kru inti itu harus berada di lingkar 1. Jadi dari lingkar 3, lingkar 2 boleh masuk lingkar 1, tapi lingkar 3 tidak boleh masuk lingkar 2, lingkar 2, dan sebaliknya gitu ya. Saya jadi bingung sendiri nih. Tapi pokoknya ada kayak semacam circle system di mana tidak berkerumunan gitu di tengah-tengah. Jadi itu sih, jadi yang biasanya kita di lokasi itu kan banyak teman-teman kru, dari gaffer, anak-anak lighting, anak kamera, atau anak artistik. Di sini di tengah-tengah lokasi scene-nya itu atau setnya itu tiba-tiba dikit aja orangnya. Jadi yang membedakan itu sih. Mas Aryo tadi kan bilang tes swab sampai capek. Dari pertama pembuatan film sampai akhir berapa kali tes swab Saya itu? lupa deh, kayaknya beberapa kali pastinya. Jadi memang ini salah satu cara untuk memitigasi dan meminimalis ini ya, potensi terpaparnya pemain-pemain atau kru-kru gitu. Tapi kalau nggak salah kita ada PCR dan ada juga yang swab. Ya, ada itu juga. Jadi alhamdulillah, puji syukur tidak ada orang yang kenapa-kenapa dan semua proses syutingnya juga lancar. Dan akhirnya yang seperti kalian lihat ini hari ini ya, ini hasilnya. Dan semoga juga teman-teman media juga bisa memberi memberi opininya dan juga bisa menyuarakan ke publik bahwa harapannya balik lagi ke bioskop itu aman dengan mengikuti protokol-protokol yang sudah diimplementasi ya sama pihak bioskop. Jadi berapa hari sih ada stok sebulan lebih? Syutingnya itu kurang lebih 25 hari sampai sebulan. 25 hari. Dan itu lokasinya juga agak kalau nggak salah di Bogor dan di Bandung, dan agak serem-serem juga sih sebenarnya, tapi ya seru sih. Jadi selama 25 hari itu nggak pulang? 25 hari itu saya tinggal pulang. Saya mungkin hampir semuanya sih nggak pulang. Oh, jadi karantina. Gitu. Woi, biasanya kan main film action, main film horor, ada pendekatan berbeda nggak? Sebenarnya hanya genrenya saja. Jadi kan ini sangat unik ya, yang seperti teman-teman udah nonton, bahwa aspek dramanya ini sama kuatnya dengan aspek horifiknya gitu. Jadi kita waktu itu lagi pengen coba memformulasikan gimana caranya ya ini dramanya harus bisa kental nih. Dan akhirnya ya pas kita nonton juga hasilnya wah akhirnya dapet juga ya, bahwa at the end of the day sebuah film itu adalah tentang cerita, tentang karakter, dan tentang substansi dalam film itu sendiri. Jadi selepas genrenya, wah ini horor pasti kan ada stereotipnya, wah horor pasti A B C D. Ternyata kami rasa ini nggak seperti stereotip yang generik atau pada umumnya gitu. Kita pun pas nonton kayak wah gila ya bisa jadi kayak gini ya, dan kita juga cukup bangga gitu bahwa ini beda sekali gitu. And tujuan kita di awal memang dramanya pengen kita kuatin dengan kita selimuti dengan aspek horor, dan ternyata I think it works. Hopefully ya. Kalau dari cerita sih kita merasa bahwa it's not bad dan nggak terlalu juga nggak terlalu too heavy. Semoga juga pas teman-teman nonton juga masih gimana by the way. What do you guys think? It's okay? Oke, ada yang gak suka Bukan saya nggak nonton, takut. Bukan nonton. Sebenarnya jujur aja ya, gue tuh paling gak suka film horor, men. Dan kalau misalnya tadi kalian gak ngeliat gue di belakang ya, gue tuh sebenarnya gue yang bikin filmnya, gue aja nonton kayak gini. Jadi it's an irony, agak sedikit aneh juga sih. Jadi pengalaman syutingnya sendiri gimana? Nah itu dia anehnya ya. Jadi syuting itu sama sekali nggak ngeri ya, kita kayak ini rame-rame, tiba-tiba ada anak kamera, pas saatnya kita harus take semua udah pada fokus, semua udah pada diam, akhirnya kita jalanin scene-nya, cut, selesai, pulang, makan, lain-lain. Tapi pas sudah dijahit jadi seperti ini, kita pun terbawa. Bayangin, saya itu udah hampir 15 tahun kali ya, dari dulu teater di Inggris. Saya juga alhamdulillah pernah berkolaborasi dengan film-film luar juga beberapa kali. Tetap sampai hari ini nonton film itu kayak masih kebawa gitu dengan dunia yang diciptakan gitu. Jadi that's the beauty of filmmaking. Makanya kalau mungkin orang-orang itu bucin gitu ya, saya bufim, jadi budak film. Jadi saya cinta sekali dengan industri ini, dan saya merasa sangat bersyukur banget setiap hari. Gue kayak damn man, this is the best job in the world. Dan saya sangat bersyukur banget sih.
Ya, jadi ya seneng lah bisa juga berkreasi lagi di masa-masa pandemi ini. Mas kan ini as a part of the universe ya. Ya. Tadi kan ngomong gak Boleh ngomong gak sih ini nanti dimarahin lagi gue nih. Sebenarnya gue gue belum nonton filmnya jujur aja. Tapi tahu bahwa Danu Universe ini sempat siapa yang pemain pertamanya? Prilly. Prilly. Itu ini banget kan ya, penontonnya banyak sekali. Ada satu anekdot cerita sedikit singkat tentang Prilly. Jadi gue pernah nemenin temen gue syuting, ada Prilly di situ, dia lari, Mas apa kabar? Like, oh my god Prilly, apa kabar? You're so famous, bla bla bla. Pasti Mas gak inget ya? Apa? Aku dulu pernah main film sama Mas. Hah, yang mana? Zaman dulu, aku dikasih lihat foto, nih. Hah, ini kamu? Iya. Jadi dua pernah main film sama foto Prilly masih kecil. Tadi itu ya anak-anak mereka. Iya. Kayak anak-anak itu tiba-tiba udah gede, terus tiba-tiba ketemu sama gue lagi. Terus gue bilang, oh ya ampun, nah, makanya. So dari situ akhirnya gue tahu Danur, dari film Prilly, dan ternyata wah she's doing amazing juga. Jadi kembali lagi saya juga senang bahwa ini kan rentetan dari karya-karya teman-teman juga nih, dari Prilly, dari Mas Awi ya, dan akhirnya kesini. Jadi semoga juga ombaknya juga bisa menyentuh kepada penonton yang nonton film ini nantinya. Ya. Pasti sih men, kalau misalnya kita memulai sebuah project dan tidak tertantang itu kayaknya sedih sekali ya kalau ada rasa hambar gitu, karena sebuah challenge itu yang memicu kita untuk tetap tetap ingin bagus, ingin memberikan we want to move people, kita pengen membuat orang tuh benar-benar merasakan sesuatu di saat mereka menonton kita gitu ya. Jadi ya gue berusaha sekali sih dengan Caca, dengan teman-teman yang lainnya untuk bekerja sebaik mungkin dan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk memberikan cita-cita yang baik sih. Mungkin tantangannya seperti apa, dalam arti ya ini lebih kalem atau biasanya kan lebih. Tantangannya itu sebenarnya kalau misalnya bangun pagi ya kan di ruang makeup itu gue ngeliat kaca gue takut gitu, gila men ternyata itu muka gue sendiri bukan muka Asih gitu. Jadi itu salah satu tantangan terberat dalam syuting film Asih. Mas, pendekatannya sendiri dengan ini syuting bareng anak-anak semua orang segitu. Mereka itu profesional banget, serius, gue nggak bohong, dan ini bakat-bakat Indonesia yang harus kita selebrasikan lagi gitu ya. Kita harus expose mereka lagi, dan they're amazing. Mereka nggak usah ngapa-ngapain, serius, gue nggak bohong. Mereka bermain, gue langsung kayak oh wow. Mereka tahu naskahnya, mereka tahu substansi dari naskahnya, mereka tahu subteks dari apa yang dibicarakan, mereka ngerti. Mas Bayu yang sekarang juga mungkin sedang menanti. Sebenarnya gue masih ABG banget. Kalau tahu emang ini jenggot kesannya gue kayak umurnya udah tua gitu, tapi sebenarnya gue masih muda banget. Gitu, gue milenial banget. Istri sendiri Mas lagi mengandung, excitednya sama gak sih? Maksudnya ini sama. Lagi. Tapi gimana Mas? Gue susah kalau ngomong pribadi. Gue nggak tahu mau komen gimana nih. Tapi gimana Mas? Mungkin sedikit lagi LDR juga. Enggak. Paris Jakarta sempat bolak-balik. Paris Jakarta lu tinggal ke pasar juga, ngambil 03 kalau nggak salah nama bisnya tuh. Udah lu sama. Oke. Liburan untuk pandemi gimana Mas? Kan mau akhir tahun. Kita ikutin ini ya, karena ini kan ini yang mengefek global gitu. Everyone ini nggak bisa keluar dari ini. Jadi ya we just have to do what we have to do gitu ya. Kita harus jalani hidup seperti ya semaksimal mungkin gitu. Karena kalau saya kemarin ngobrol sama seseorang dan dia memberikan saya semacam ilustrasi yang sangat positif sekali. Pokoknya kita harus tetap positif. Yes. Karena positivitas itu yang kita absorbkan menjadi juga menjadi mengkreasikan, menciptakan kayak hormon-hormon kayak dopamin atau endorfin yang juga memberikan kita kebahagiaan, dan semoga kebahagiaan itu mendorong kita untuk tetap bisa olahraga. Akhirnya kita olahraga dan kita optimis kita makannya juga lebih baik. Jadi secara nutrisi kita juga terangkat.